Halo semuanya, kali ini aku akan bahas saham ITMG ya. Ini hasil request dari salah satu penonton. Jadi aku akan bahas saham ITMG di video kali ini. Ini websitenya di itmg.co.id. By the way kan tadi ada gambar ayam, mereka bukan bisnis ayam. Dari nama perusahaannya saja sudah jelas ya. Indo Tambang Raya Megah. Itu ada perusahaan tambang. Ini PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Jadi itu yang gambar ayam itu tadi cuman kegiatan sosial mereka. Jadi ini nggak perlu aku jelasin ya, mereka mereka itu bisnisnya itu di pertambangan batu bara lebih tepatnya ya. Kita ngecek di About ITM ya, ITMG maksudnya. Nah, mereka berdirinya 1987. Mereka bergerak di bisnis tambang ya. Mereka mayoritas tambang batu bara. By the way, kalau bagi kalian yang nggak tahu ya. Business overview, kita lihat ya. Apakah mereka ada tambang-tambang lainnya kan selain batu bara? Nggak ada penjelasan. Mayoritas mereka kemungkinan tambang batu bara ya. Oke, kita langsung. By the way, di halaman websitenya ya, di itmg.co.id kalian bisa lihat laporan keuangan, laporan tahunan, dan lain-lain itu di halaman Investor Relation. Nah, Investor Relation ini lengkap ya. Laporan tahunnya pun dari tahun yang lama banget, dari sampai ke di dalam laporan tahunan kalian bisa lihat laporan keuangan juga di paling belakang halamannya. Ini dari tahun 2007 lengkap banget. Oke, kita masuk. Ya, kalian mau cari-cari info profile segala macam informasi tentang Indo Tambang Raya, kalian visit aja di websitenya itmg.co.id. Oke, kita langsung lihat profil singkatnya mereka di halaman idx.co.id ya. Ini mereka IPO di tahun 2007. Dan mereka produksinya batu bara yang mayoritas. ITMG. Oke. Nah, ini jajaran komisaris dan direksinya. Wajib kalian cari tahu latar belakang mereka, apakah mereka punya latar belakang yang buruk atau yang baik, dengan cara ketik nama mereka spasi kasus. Kalau nggak ada kasus berarti mereka orang baik gitu. Kalau ada berarti harus hati-hati. Oke, kita lihat secara komposisi pemegang saham. Kalau versi aku idealnya itu komposisi pemegang sahamnya harus ada satu pihak 51% minimal, jangan dua. Dua pun nggak bisa ya. Pokoknya jangan sampai dua pihak ya. Lebih bagus itu satu biar mereka ambil keputusannya cepat karena satu pihak. Idealnya itu ya. Terus masyarakat idealnya sekitar 30%. Dan ini masuk kategori ideal ya. Bantu Minerals Singapore Private Limited 65%. Dan masyarakat itu 34%. Ini cukup ideal. Ada komisaris dan direksi yang pegang saham tapi jumlahnya kecil. Oke, ini bagus. Komposisinya ideal. Masuk kita ke laporan keuangan ya. Ini cepat aja karena ini bisnis batu bara kita udah tahu ya. Jadi nggak perlu banyak uh, informasi yang diberikan. Ini laporan keuangan paling baru ya, 31 Desember 2022. Baru dipublish ya. Oke, kita lihat ya di bagian asetnya. Nah, ini asetnya. Aset lancar. Uang ini by the way dalam ribuan dolar ya, dolar AS. Jadi semua angka di sini dikali 1000 USD. Jadi ini ada 1 miliar, 1,4 miliar USD. Uang cashnya banyak banget. Ini bagus. Jadi perusahaan yang uang cashnya itu banyak, itu pasti bagus. Jadi jumlah aset lancar mereka yang 1,9 miliar USD ini mayoritas bentuknya dalam bentuk cash 1,4 miliar US dollar. Ini bagus banget. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Ya, utang jangka pendek mereka cukup kecil, hanya 585 US dollar. Jadi bisa dibayar pakai uang cash mereka dan masih sisa banyak ya. Masih bisa sisa 900 sampai 800 sampai 900 juta ya. Juta US dollar.
Kita lihat utang jangka panjang juga kecil. Total utang mereka 689. Ini semua utangnya mereka bisa dibayar pakai uang cash. Itu artinya bagus. Ini perusahaan sangat sehat ya. Jadi total utang mereka bisa dibayar pakai uang cash semuanya. Bahkan masih sisa lumayan banyak, sangat banyak bahkan ya. Jadi kita bandingkan modal utang dengan modal ekuitas, tentu saja pasti lebih banyak ekuitasnya kita lihat ya. Ya, ekuitasnya 1,9 miliar USD ya. Dan ini modal utangnya hanya dikit ya, 689. Jadi ini sangat ideal, perusahaan yang sangat sehat di TMG ini. Oke, dari sisi utang udah aman ya. Kita lihat ke laporan kinerja laba rugi ya. Nah, ini pendapatan bersih meningkat ya dari 2 juta USD, bukan 2 juta, 2 miliar USD ke 3,6 miliar USD. Ini kan kali 1000 ya, jadi 2 miliar ke 3,6 miliar. Ini karena harga batu bara di 2022 itu cukup tinggi. Itu 400 per ton kalau nggak salah ya. 400 lah. Jadi ini kinerjanya ketolong sama harga batu bara. Dan otomatis laba kotor naik. Laba tahun berjalan pun naik ya. Naik cukup banyak dari 400 juta ya. 400 juta naik ke 1,1 miliar USD. Wah ini gemuk banget ini. Otomatis pasti arus kasnya juga gemuk ya. Ya, dari 600 juta naik ke 1,3 miliar USD. Wow. Bayangkan ya ini bagi dividennya berapa besar ya nanti di tahun ini ya, di tahun 2023 ini. Oke, dari sisi laporan keuangan sangat bagus, sangat gemuk yang uang yang mereka dapatkan. Jadi tinggal tunggu aja dividennya bisa berapa banyak kan. Tapi di harga sekarang sih aku rasa udah cukup ketinggian ya. Aku rasa ya gitu kan. Oke, kinerja laporan keuangan mereka di kuartal 4 atau 1 tahun itu mereka sangat bagus lah ya. Utang kecil, laba besar, omset naik. Omsetnya naiknya cukup banyak juga kan. 30% lebih kayaknya. Terus arus kasnya masuk uangnya cukup banyak, uang cashnya. Ini perusahaan yang sangat-sangat menarik. Oke, kita lihat kinerja tahunan mereka. Ini aku ambil dari website ya. Websitenya mereka di laporan tahunan. Belakangnya ada laporan keuangan di file ininya. Jadi aku ambil dari tahun 2006 sampai 2022. Kalau kita lihat ekuitasnya mereka setiap tahun bertambah. Tapi gini nih, di tahun 2010 ekuitas mereka pernah naik ya, ke 2011 naik ke 1 juta US dollar, lalu turun lagi, turun. Tapi karena ada sentimen yang positif dari harga batu bara, mereka naik lagi ekuitasnya, bahkan naiknya hampir 2 kali lipat. Menarik ya. Namun secara keseluruhan sebenarnya ekuitas mereka tidak bertumbuh. Kalau secara keseluruhan, karena mereka sempat naik 1 miliar US dollar, lalu turun lagi. Namun karena ada sentimen yang positif dari harga batu bara, mereka naik lagi. Apakah mereka bisa turun lagi? Kemungkinan bisa turun lagi. Bertumbuhnya cuma beberapa tahun aja. Ini pernah terjadi di tahun 2010 sampai 2012 ya. Lalu turun lagi. Ini juga sama, kinerja omset mereka pernah di 2,4 miliar USD ya. Lalu turun lagi sampai 1,3. Ini bukan masa Covid 2016 by the way ya. Ini bukan masa Covid. Ini masa ekonomi masih normal-normal aja. Lalu naik lagi, turun lagi. Secara laba rugi, secara laba rugi ya kinerja mereka naik turun. Naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Naik turun lah ya. Arus kas juga sama. Yang 2022 ini spesial karena harga batu bara itu tembus di harga tertinggi ya, 400 USD per metric ton ya, MT ya. Jadi ini aku sebut anomali karena harga batu bara. Jadi bukan karena kinerja sales volume yang meningkat, tapi harga barangnya meningkat tajam. Dan karena harga batu bara bisa turun, ya, karena harga batu bara bisa turun.
Dan sekarang ini kan harganya 400 ya. Pasti per MT ya. Di harga 2023 per hari ini harganya menjadi sekitaran segini. Berapa ke omset kuartal 1? Kalian bisa jawab sendiri ya. Ini kan mereka karena untungnya karena ini harga batu bara. Nah, sekarang di kuartal 1 mereka harganya segini. Kalian bisa pikir sendiri lah ya. Ini yang harus kalian ini sadari ya. Meskipun mereka dividennya akan tinggi nanti, tapi kalian akan rugi di kejatuhan harga. Kemungkinan kan kita nggak tahu juga. Tapi bisa aja karena hype dividennya lebih besar daripada ketakutan, bisa saja harga naik. Tapi nggak tahu. Tapi kalau dari siklus omset, laba dan ekuitas mereka naik turun. Pernah mencapai puncak tertinggi lalu turun lagi. Ini tahun lagi puncak tertinggi, nanti kemungkinan bisa turun lagi. Jadi kinerja tahunan mereka naik turun. By the way, bisnis mereka meskipun kinerja omset dan laba bersih dan ekuitas mereka naik turun, bisnis mereka sehat. Ya, bisnis mereka sehat, arus kas selalu positif dan setiap tahun selalu menghasilkan laba bersih. Jadi ini perusahaan yang cukup tangguh atau bisnisnya sehat. Oke ya. Jadi terlepas dari mereka naik turun ya, ekuitas naik turun, laba bersih naik turun, omset naik turun, mereka bisnis yang kuat dan sehat. Bisnis sehat dan kuat lah ya. Karena mereka berdiri dari 87 juga. Oke, ini kekuatan dan kesehatannya tidak tertandingi ya untuk perusahaan tambang. Dari sisi valuasi, di harga Rp38.075 ya, jadi aku catatnya dari harga segini. Mungkin nggak tahu ya harga sekarang berapa, mungkin 38.400 atau 38 atau 39.000, aku juga nggak tahu di video ini akan dipublish. Tapi dengan harga segini, PE rasio mereka itu 2 kali dan PVBR mereka 1 kali dan dividend yield mereka 10%. Jadi 1 tahun kalian akan dapat uang 10% dari dividen. Misalnya kalian suntik 1 juta dapatnya 100.000 gitu kan. Kalian suntik 100 juta berarti dapatnya 10 juta. Dividennya sangat menarik ya. Kalau berdasarkan angka ini ya, angka dari PE ratio, PVBR, dividend yield, itu mereka valuasinya murah. Tapi, ada tapinya. Kalau harga batu bara jatuh segini, aku ulangi ya, kalau harga batu bara jatuh segini, ini kan kondisi kan PE ratio dan PVBR segini kan karena harga batu bara segini. Dan karena harga batu bara yang jatuh segini, dan nanti omsetnya akan turun dan laba bersihnya turun, terus mereka bagi dividen besar kan, ekuitasnya juga turun. Jadi ekuitas ini besar karena ada laba yang besar. Tapi ketika laba mereka kecil dan mereka bagi dividennya besar, ekuitas akan berturun. Jadi ekuitas bisa berkurang ketika dividen mereka lebih besar daripada laba bersih. Ya. Nah, jadi ekuitasnya turun, laba bersihnya turun, omsetnya turun. Ini rasionya akan berubah drastis dan ini jadi akan masuk kategori mahal. Kalau ininya turun ya, ekuitas turun, laba bersih turun, omset turun. Ini kategorinya tiba-tiba seketika akan langsung berubah menjadi mahal. Jadi siap-siap aja. Ini di tanggal sekarang ya, di tanggal 3 Maret, harga batu bara segini. Ini kan, ini 400 plus loh, bukan 400 pas ya, ini 400 plus. Sekarang udah harganya 193. Jadi kalian harap hati-hati lah ya. Valuasi untuk saat ini murah, tapi kalau misalnya ininya turun, siap-siap ini menjadi mahal harga segini. Dividen mau 20% pun jadi nggak ada artinya kalau ketika kalian nyangkut sampai minus 50%. Ya, itu yang kalian harus hati-hati atau pertimbangkan ya. Ini kinerjanya mereka sempat naik lalu turun lagi. Ya, siklus lah ya. Ini anomali namanya. Ini kejadian anomali. Ini bukan siklus tapi anomali. Oke, kita masuk ke file presentasinya mereka atau public expose ya di September 2022, beberapa bulan yang lalu.
Kita lihat apa yang mereka presentasikan. Kata mereka bisnisnya batu bara. Ini, oke, ini ada ringkasan kondisi ETMG ya. Perjalanan menuju perusahaan yang lebih hijau, lebih cerdas. Kinerja keuangan yang kuat. Profit mereka jelas solid. Oke, tren harga jual positif berlanjut. Arus kas masuk dan saldo kas cukup terjaga, produksi yang handal meskipun curah hujan tinggi. Oke, ikut andil dalam pembangunan ibu kota Nusantara. ITM menjadi partner pemerintah dalam mengembangkan salah satu daerah pendukung ibu kota baru Nusantara, yaitu Persemaian Mentawir yang akan beroperasi di tahun 2023. Jadi mereka ada bisnis lain ya yang mendukung ibu kota Nusantara. Penyerahan 5,6 hektar rehabilitasi das sepanjang satu semester ya di 2022. Lanjutkan usahanya untuk merehabilitasi daerah aliran sungai dengan total kumulatif sebanyak 20.000 hektar, mengukuhkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Oke. Progres pembangunan PLTS Bunyut. Jadi mereka ada bisnis lain lagi nih, PLTS akan selesai di semester 2 2022 dengan tahap konstruksi yang telah mencapai 55% sepanjang satu semester 2022. Perikatan kontrak untuk panel surya atap. Jadi sepertinya mereka akan mengarah ke bisnis lain ya, ke panel surya ya. Purchase agreement dengan total kapasitas kontrak ya, sebesar 7,27 megawatt ya. Jadi ini, tapi kan pendapatan mereka lebih paling besar dari batu bara ya, bukan dari bisnis lain mereka. Oke. Pemerintah berencana membangun 30 persemaian hingga tahun 2024 untuk mendukung ibu kota baru Nusantara, Persemaian Mentawir, dimana kita bisa melihat berbagai sinergi. Oke. Menjadi teladan atas penutupan tambang Tandung Mayang dengan skor evaluasi ya. 95 dari 100. Hasil ini diapresiasi dan mendapatkan berbagai pujian. Sebagian besar area operasi ITM yang terletak di Kalimantan Timur. Jadi mengembangkan area destinasi wisata super prioritas menoreh. Terkait tidak terdapat isu ketidakpatuhan. Oke, kolaborasi ini sekali lagi menunjukkan komitmen ya, pembangunan nasional. Ini lebih ke sosial ya. Tentang Mentawir. Jadi Kementerian Pekerjaan Umum mencakup dana kolam persemaian benih, rumah, dan lain-lain. Multikultur dan berfokus pada tanaman endemik Kalimantan. Aksi nyata mengukuhkan tanggung jawab kami. Ini lebih ke sosial sih daripada bisnis. Sosial kita lewatin. Perjalanan kami dalam energi terbarukan berbasis matahari. Oke, mereka ini bisnis. Nah, ini baru bisnis energi matahari ya. Capex 3,4 juta USD ya. Tadi kita udah lihat, kita lewatin, kita cari info-info yang inilah ya, sepanjang kapasitas. Oke, tadi udah kita baca. Kita cari info yang penting aja, yang sifatnya sosial atau yang kurang penting kita lewatin. Aset batubara, gasifikasi batubara bawah tanah, pengembangan tambang-tambang batubara baru, peluang investasi di mineral clean teknologi, jasa energi ya batubara dari pihak ketiga, solusi modal alam. Oke, energi yang lebih hijau dan lebih cerdas, energi terbarukan dan lain-lainnya. Jadi mereka mulai masuk ke energi terbarukan ya, bisnis barunya mereka, tapi aku rasa pendapatannya nggak akan sebesar dari penjualan batubara mereka. Ya ini harga batubara ya, ini karena anomali nih sampai 409 per ton ya harganya. Dan sekarang ya posisinya sudah di ini, aku bilang. Masih bisa turun lagi nggak? Kemungkinan masih bisa turun lagi sepanjang 2023 ini. Oke. Kita nggak akan lihat ini penjelasan ininya karena kita udah tahu harganya berapa. Jadi indikasi omset mereka berdasarkan dari harga batu bara.
Ini penjualan batu baranya di berbagai negara ya. Mereka penjualan batu bara indikatif, oh ya. Produksi, penutupan tambang ya. Ada yang, oke, tidak begitu ini. Indominco Mandiri, tambang juga. Schematic coal mining ya. Oke. Barito Ekamata, tambang apa ini? Sepertinya batu bara juga ya. Corong, ini tambang-tambangnya mereka ya. Oke, tidak ada informasi yang begitu penting. Mereka hanya presentasi profil dan kegiatan sosial mereka ya. Nah, ini struktur ya. Struktur Indo Tambang Raya Megah. 60% oleh Banpu, pabriknya 35%. Dan ini anak-anak usahanya ya. Semuanya mayoritas batu bara. Belum ada yang belum beroperasional. Tapi sini energi batu bara perkasa, investment holding, oke. Ini beda warna-warnanya, aku nggak tahu nih warna-warna ini menjelaskan apa ya. Tidak ada penjelasan. Mungkin bisnis di ranah di luar batu bara ya. Oke, selesai. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Di presentasi mereka lebih banyak ke presentasi ke sosialnya mereka ya dibanding bisnisnya mereka. Karena bisnis batu bara itu simple, tidak memerlukan teknologi yang begitu banyak dan strategi yang begitu hebat. Jadi cukup jual aja, mereka tambang lalu jual gitu. Dan harga jual mengikuti komoditas. Ya, tanya jawab ya. Bagaimana ITMG menghadapi COVID? Udah lewat, kita lewatin aja. Target ITMG di tahun 2023. Nah, ini nih. Melihat harga batu bara yang cukup tinggi di tahun 2022 ini, dan prediksi pesan bahwa tren ini akan terus berlanjut di tahun depan, siapa bilang? Nih, sekarang. Tetap melakukan optimalisasi tambang-tambang yang ada. Perseroan selanjutnya akan menyampaikan angka pencapaian kerja pada kesempatan yang akan datang. Apakah bisa dijelaskan mengapa saat harga coal lebih dari 400, ASP lebih rendah dari harga tersebut? Antara lain indeks harga, mix dari barang kita jual, tipe produk, dan timing penjualan. Timing penjualan. Jadi meskipun harga sekarang 400, kalau dia jual di angka 300 ya kenanya 300 gitu ya mungkin ya. Dan supply Indonesia 2 tahun terakhir pada angka 550 MT di tahun 2020, terus meningkat prediksi sampai 650 MT di tahun 2022. Namun hal ini tidak didukung dengan tingkat permintaan yang tidak terlalu tinggi. Ada lockdown ya. ITM menyediakan batu bara dengan variasi jenis CV. Batu bara dengan CV 6000 dijual dengan mengacu pada harga global Newcastle Index. Sementara CV yang lebih rendah mengacu pada Indonesia Coal Index. Jadi ada dua acuan harga ya. Oke, baterai mulai habis. Aku isi ini dulu ya. Colok dulu. Oke, lupa dicolok. Nah, oke. Jadi, selain itu terdapat juga patokan DMO di mana penjualan ada mengacu pada harga patokan batu bara ya, sebesar 70 per ton. Ini ton kali ya. Nggak tahu deh teman-teman, kalau aku salah, tolong koreksi di kolom komentar ya. Dan harga batu bara acuan 90 per T, yang mempengaruhi harga batu bara rata ITM. Selain itu, perseroan juga mengacu pada 1-2 bulan terakhir. Oke, jadi ini variasi kombinasinya banyak banget ya. Kalau mereka memang lebih banyak di 70 dan 90, nggak tahu di porsinya berapa banyak ya. Apakah mereka ada penjelasan soal porsi Newcastle atau kita lihat ekspor dan impor dulu aja ya. Kalau mereka pakai ekspor berarti mereka akan di luar harga ini. Ya, di luar harga ini kalau mereka kebanyakan ekspor. Coba kita lihat mereka lebih banyak ekspor atau impor. Ini soal neraca, ekspor impor. Oh, nggak ada ya ekspor impor ya.
tidak tercatat ekspornya berapa, maksudnya ekspor dan domestik. Penjualan ekspor dan domestik tidak tercatat ya. Ya, tidak ada penjelasan mengenai ekspor dan untuk domestik berapa. Kalau domestik pasti pakai angka yang segini nih, 70 dan 90, tapi kalau yang ekspor mereka pakai harga 400 ini. Oh, tadi ada negara-negara, aku baru ingat, yang mereka jual ke negara-negara ya. Yang negara-negara tadi itu di file informasi yang atas. Ah, ini dia. Penjualan batu bara berdasarkan destinasi. Ternyata maksimal lebih banyak ekspor ya. Nah, berarti mereka pakai harga ini. Indonesia mereka hanya 22% Indonesia. Oke, jelas ya. Jadi harga 400 ini akan turun ke segini ketika mereka ekspor. Jadi kalian bisa sudah mulai menghitung ya, turun berapa banyak omset mereka ketika harga batu baranya turun ya. Karena mereka karena lebih banyak ekspor ya. Harga ditetapkan fix, belum terjual mengikuti indeks sebesar 37%. Oke. Namun lebih pelan. Oke, sudah setara dengan batubara Newcastle. Kenaikan ITM sebenarnya 35% sudah setara ya. 35% sudah setara dengan batubara Newcastle sehingga telah menyerupai dengan benchmark Newcastle. Ini harga Newcastle yang ini. Berarti semakin besar, semakin sama dengan Newcastle, harga turunnya semakin sama juga. Dan ini pasti turun. Pasti. Kenapa inventory ITMG ke kuartal 2 naik signifikan pada kuartal 2? Penjualan ITMG lebih rendah dari produksi. Apakah dikarenakan ada keterlambatan pengiriman? Oke, mengenai inventory yang naik, dapat ditanggapi bahwa kami selalu melakukan optimalisasi penjualan, tapi pada saat kuartal kedua memang ada beberapa alasan yang menyebabkan kita harus menunda penjualan ke kuartal berikutnya. Tapi ini juga dipengaruhi strategi kami untuk pemanfaatan momentum atas harga jual. Terdapat lockdown di Shanghai sehingga mengakibatkan tertundaannya logistik. Oke. Rencana dividen dalam membagi dengan ini lewatin aja dividen. Sisi penjualan pada semester 1 baru mencapai 8,1 juta ton. Oke, ini lewatin aja. Kapan ITMG akan melakukan stock split? Kayaknya enggak ya. Oke, itu aja. Menarik, yang paling informasi menariknya di sini, mereka ada jual ke Indonesia dengan harga yang ini ya. 70 sampai 90 range-nya. Dan mereka bilang kenaikan ITM sebenarnya 35% setara dengan harga batu bara Newcastle. Dan kita lihat datanya memang lebih banyak ekspor mereka. Dan tentu saja mereka akan pakai harga yang Newcastle punya, bukan yang dari Indonesia. So, kalian ya, yang pegang ITMG di harga 30.000 ke atas, kalau menerima kabar omset turun dan laba bersih turun di kuartal 1 2023 ya hati-hati sih. Karena kalian ikutin ini aja sih, sebenarnya nggak usah ikutin laporan keuangannya dulu keluar. Lihat ininya aja kalian sudah bisa memutuskan apa yang harus dilakukan ya. Ini kan mereka omset segini karena harga batu baranya segini. Nah, kalau harga batu baranya turun, kalian harusnya bisa menebak ini turun atau naik. Gitu. Harusnya ya. Oke. Nah, ini historical harga mereka. Mereka sempat terbang ke harga 49.000 ya. 40.000 bahkan 50.000 juga pernah. Mereka pernah ke harga 50.000. Karena waktu itu ini 50.000-nya di tahun 2010 ya. Nih, tahun 2010 ya meningkat, kinerja mereka meningkat dari 2010, 2011, 2012. Meningkatnya dari 2008 sampai ke 2012 mereka naik terus dari tiga sisi ya, dari omset, laba bersih dan ekuitas. Akhirnya ya harga saham mereka terbang ya. Ini dari 2009 mereka harga terbang. 2008 justru sesuai ya. Dari 2008 mereka terbang ke sampai 2011. 2008 sampai ke 2000 segini ya.
11 ya, 12 lah ya. Nah, kinerja mulai turun, turunnya pelan sih. Dan ini juga turunnya pasti akan pelan juga. Ya mereka turunnya nggak langsung kencang begitu, turunnya pelan-pelan mengikuti kinerja. Mereka dari 2011 turun, 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 turun sampai 2016. Ini kinerjanya kan puncaknya di 2012, turun sampai 2016. Sesuai, ya kan? Nih. Nah, kalau ini turun, mungkin nggak akan menyiksa kalian secara cepat ya. Mungkin akan menyiksa kalian itu secara perlahan demi perlahan. Kalau ininya turun ya turun terus ya. Kalau yang kita nggak tahu kondisi kedepannya bagaimana ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya kinerja omset dan laba bersihnya turun sampai 5 tahun ke depan, ya ini akan mengikuti juga pola yang sebelumnya. Turun juga. Mungkin bisa turun ke harga yang menyakitkan kalian ya. Ya supporter kuat mereka di 8.000 lah ya. 7.000 sampai 8.000. 8.000-an lah kita bilang. Kalau kinerja ini mereka drop beberapa tahun ke depan. Dan siap-siap kalian kalau masih mau menahan ITMG, siap-siap harganya ke 8.000 gitu. Dari 37.000 ke 8.000. So, hati-hati. Nah, mereka rajin bagi dividen dan dividen mereka besar ya. Besar banget. Itu kan besarnya itu kan berdasarkan laba bersih. Semakin tinggi laba bersihnya, baginya semakin besar. Tapi masalahnya, kalian rela nggak harga saham kalian minus sampai 50% lebih demi dividen? Itu pertanyaannya kan. Bahkan yield dengan harga sekarang itu hanya 10%. Demi kalian mengincar 10%, misalnya kan. Kalian rela nggak? Karena ini kan 10% berdasarkan tahun 2021 ya. Yang labanya cuma 600 juta. Dan ini labanya jadi 1,3 miliar ya. Mungkin bisa 20%, nggak tahu juga kan. Tapi demi mendapatkan 20%, kalian rela nyangkut 50% nggak? Itu masalahnya kan. Kita nggak tahu sih ya, ke depan gimana. Ya ini harganya cukup terbangnya udah tinggi. Kalau aku sih nggak mau incar dividen. Aku lebih incar uh, capital gain ya, kenaikan harga ya. Aku anggap dividen itu sebagai bonus ketika aku nyangkut di harga yang wajar atau di harga yang murah. Misalnya aku nyangkut ITMG di 8.000, aku sih tutup mata karena tiap tahun dapat dividen. Meskipun dividennya cuma 5%, aku mah tutup mata lihatnya 5 tahun dapat, setiap tahun dapat 5%. Kalau aku nyangkut di 8.000, aku rela. Tapi kalau aku nyangkut di 37.000, aku nggak rela. Dan dapat dividennya pasti turun. Kalau kinerja omset dan laba itu turun, ya pasti dividen juga turun. Itu masalahnya di situ. Dividen yield tinggi. Oke, ini berita-berita tentang ITMG. Jadi kalian bisa dicek di kontan.co.id. Ketik aja nama perusahaannya atau ketik kode saham. Tapi kalau kode saham beritanya suka yang nggak jelas gitu. Rekomendasi ITMG saat ini gitu kan. Kurang bagus lah. Ini berita yang oke nih. Indotama Malaya Megah mengincar pertumbuhan kinerja di 2023. Ngincernya gimana nih, kita coba baca. Capital spesial, jadi harus login dulu. Laba bersih Indotama Rangya ya, inilah. Ini berita-berita yang nanti kalian baca sendiri. Kalau aku bacain bisa waktunya cukup banyak terbuang. Oke, kita masuk kesimpulan ya. Secara prospek sebenarnya mereka mengikuti harga acuan ya. Prospek bisnis yang mengikuti harga acuan. Jadi nggak gimana bana-bana. Acuan. Bisa buruk. Kalau ngikutin kan bisa buruk ya. Bisa buruk. Bisa baik. Jadi prospeknya itu nggak jelas ya. Karena naik turun. Ya, di tahun 2022 400, di tahun 2023 193, 2024 bisa aja jadi 90. Kan nggak tahu kan. Kita nggak tahu masa depan bagaimana. Atau mungkin jadi 500. Nggak ada yang tahu. Jadi itu semua kembali ke harga acuan. Bisa baik, bisa buruk. Jadi prospeknya nggak jelas. Prospek tidak jelas. Di tahun ini mereka turun.
Untuk kesehatan bisnis, kesehatan keuangan oke ya, kesehatan oke, ini udah terlihat ya. Jadi mau dia laba bersihnya turun, mau omsetnya turun, tetap mereka menghasilkan laba bersih, haruskah selalu positif. Jadi mereka bisnisnya sehat dan kuat. Bisnis yang kuat ya. Kayak apa lagi mungkin? Ya, eh, seperti yang aku bilang tadi penjelasannya ya. Eh, untuk kinerja yang anomali ya. Ini termasuk anomali karena di luar kebiasaan. Pokoknya yang di luar kebiasaan aku anggap ini anomali. Valuasi murah. Namun, bagaimana jika keadaan kembali normal? Normal dalam arti harga batunya normal kembali ya. Kemungkinan besar valuasi menjadi mahal. Normal artinya turun ya. Turun kembali normal harganya. Jadi valuasi ini kayak semacam valuasi yang sementara karena kinerja mereka itu naik turun. Oke ya, aku rasa itu aja. Dividen pun juga dividen yang naik turun, nggak setiap waktu tinggi terus. Mereka tingginya hanya pada saat laba bersih mereka tinggi. Dividen ya, dividen tinggi hanya pada saat laba tinggi. Tapi kalau laba turun, dividen turun. Ini tergantung labanya. Apalagi ya, di hari ini ya, sekitar 3 Maret 2023, harga batu bara yang Newcastle ya, itu di kisaran 193-an lah ya, di kisaran segitu. Jadi kalian hati-hati. Jadi kesimpulannya, bakal like investasi? Kalau waktu itu kalian belinya di harga 8.000, kalau pada waktu itu ya, 7.000 lah ya, 7.000 atau 8.000, ini like investasi. Tapi karena ini harganya udah naik ke 38.000, yang kinerjanya top banget dan harga batu baranya anomali, sorry to say, untuk jangka panjang tidak. Nah, investasi ya, untuk jangka panjang tidak, harus dihindari, wajib dihindari. Harga batu bara turun, omset ITMG bisa turun, harga saham turun juga. Untuk jangka pendek, mau ngincer dividen ceritanya gitu, tidak juga. Lebih baik daripada kalian kena dividen trap, lebih baik jauhi lah ya. Untuk jangka pendek pun juga tidak, karena lumayan berbahaya. Batu bara harganya sudah turun. Harga batu bara ada tren penurunan. Apakah bisa naik lagi? Kurang tahu. Susah ditebak. Karena susah ditebak, lebih baik tidak. Jadi mau jangka panjang, mau jangka pendek, tidak. Dividen dikejar nggak? Nggak perlu. Lebih baik kalian cari perusahaan lain ya. Daripada kalian kena dividen misalnya 15%, 20%, terus tiba-tiba nyangkut 30%, selesai sudah. Jadi lebih baik nggak usah lah ya. Jadi untuk analisa aku ya, untuk saham ITMG, hasil dari hasil analisa aku lebih baik nggak usah. Jadi mau jangka panjang, mau jangka pendek, mau incar dividen karena labanya tinggi banget, lebih baik nggak usah deh. Dan harganya juga udah jatuh ya, kita lihat
Dari harga 44.000 sekarang udah 37.000, masih bisa jatuh lagi nggak? Kemungkinan masih bisa jatuh lagi. Bad newsnya bisa jatuh sampai 8.000. Ini bukan nakut-nakutin ya, tapi ini data udah real ya di sini ya. Per hari ini udah 193 batu bara. Jadi kalian ya inilah ya, bisa memutuskan sendiri aja, jadi nggak perlu dipanas-panasi, nggak perlu dipengaruhi juga. Jadi ikutilah, maksudnya buatlah keputusan berdasarkan data, itu aja sih. Oke, itu aja. Jadi untuk jangka pendek dan jangka panjang tidak kalau menurut versiku. Tapi kalau mau kalian iseng-iseng, boleh aja sih. Cuman ya itu tanggung sendiri kalau terjadi hal yang tidak baik gitu kan. Oke, apakah analisaku bisa salah? Bisa aja juga. Bisa aja harganya naik lagi, harga batu bara. Terus ITMG terbang lagi kan. Nggak tahu juga kan. Tapi aku lebih pilih jalur konvensional aja ya. Jalur hati-hati aja. Oke deh, sampai jumpa di video lainnya ya. Kalau misalnya ada informasi yang salah, informasi yang kurang, kalian boleh koreksi dan tambah informasi di kolom komentar. Atau kalau mau request saham yang lainnya, kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Bye-bye.